Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 92. Anton awalnya mengira Erwin yang akan maju, tetapi ternyata menyuruh seorang wanita. Sungguh lucu sekali. Di stadion tinju hitam bawah tanah ini bukannya tidak ada petinju wanita, tapi kekuatan mereka benar-benar sampah. Setiap kali seorang petinju wanita bertarung di atas ring, mereka pasti menjadi sasaran KO. Petinju hitam di sini tidak akan menunjukkan belas kasihan pada wanita, karena semuanya mengincar uang bonus, jadi tidak akan pernah mengalah. Sungguh lucu sekali, menyuruh seorang wanita bertanding tinju. Anton mentertawakan Erwin tanpa henti dengan mata yang penuh penghinaan. Ada aturan wanita tidak boleh ikut tanding ya? Erwin mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hah, tentu saja boleh, tapi jangan salahkan petinjuku ya, kalau tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena lawannya seorang wanita. Dalam permainan taruhan, di mana bisa mendapatkan untung tanpa kehilangan uang, tentu saja harus bertaruh lebih banyak. Tak lama kemudian petinju Lisa dan Anton yang selesai mendaftar langsung naik ke atas ring di bawah bimbingan wasit. Lisa, semangat! Giselle sangat optimis tentang Lisa dan menyemangatinya dari bawah ring. Dia pernah melihat kemampuan Lisa dengan kedua matanya sendiri, jadi masih cukup percaya padanya. Mendengar suara yang indah itu, Anton tanpa sadar melirik Giselle yang seksi dan mempesona dengan mata mesumnya, dan diam-diam iri. Kenapa bocah sialan itu bisa diikuti wanita secantik ini? Jika bisa sekaligus mendapatkan wanita ini, jelas akan sangat sempurna. Mata Anton melebar ketika melihat itu. Walaupun sudah punya seorang wanita di pelukan, tapi dia masih berpikir untuk mendapatkan Giselle. Memang pantas disebut seorang playboy. Lisa segera menarik perhatian banyak penonton di sekitar, karena merupakan seorang petinju wanita. Mereka semua berkumpul, tapi kebanyakan hanya karena penasaran. Setelah itu seseorang yang berspesialisasi dalam taruhan berdiri dan berteriak. Ring nomor 4, petinju wanita Lisa akan bertarung melawan petinju Joshua yang tak terkalahkan. Taruhan dibuka sekarang. Begitu suara itu keluar, para penjudi yang menonton langsung melangkah maju dan mempertaruhkan uang mereka pada petinju ganas Joshua. Hanya ada beberapa yang bertaruh pada Lisa. Bagaimanapun mereka semua adalah tamu lama di stadion tinju hitam ini. Peluang seorang petinju wanita untuk menang hampir nol, terutama ketika bertemu dengan Joshua yang merupakan seorang petinju yang tak terkalahkan. Joshua ini tidak pernah kalah dalam sebulan terakhir. Dan karena kali ini lawannya adalah seorang petinju wanita, maka akan lebih mustahil lagi kalau Joshua akan kalah. Hampir semua orang di tempat kejadian memilih untuk bertarung pada Joshua. Hanya ada beberapa orang saja yang bertaruh pada Lisa sesekali. Dan itu pun hanya sedikit uangnya, karena mereka hanya ingin mencoba keberuntungan saja. Bagaimana jika Lisa menang? Itu akan sangat menguntungkan jika terjadi. Erwin mengangkat sudut mulutnya. Dia sangat percaya diri pada Lisa. Dia berjalan langsung untuk bertaruh. Aku 10 miliar di Lisa. Begitu suara itu keluar, para penonton terkejut. Bertaruh pada seorang petinju wanita sebesar 10 miliar. Orang ini bodoh atau gila? Seriusan, orang ini bodoh ya? Lawannya Joshua yang tidak akan pernah kalah dalam permainan sebulan ini. Bisa-bisanya berani bertaruh 10 miliar pada seorang wanita. Sepertinya dia belum pernah lihat kemampuan Joshua yang belum pernah kalah sebulan ini. Ternyata baru pertama kali kesini, tidak heran sebodoh itu. Tatapan orang-orang di sekitar memandang Erwin seperti sedang melihat orang idiot. Menggelengkan kepala dan menghela nafas dalam-dalam. Aku 200 di Lisa juga. Giselle tiba-tiba datang dan mendukung Lisa dengan tindakan. Tentu saja dia juga percaya pada kemampuan Lisa. Satu orang bodoh lagi, tapi wanita ini punya badan dan wajah yang cukup bagus. Kata-kata Giselle juga langsung menarik perhatian banyak orang yang hadir. Karena hampir semua penonton adalah laki-laki. Dan Giselle itu hanya cantik, tapi juga sangat seksi. Jadi ketika mereka melihat Giselle, mata mereka secara alami terus menatap dari atas ke bawah berulang kali. Orang-orang di stadion tinju hitam memang seperti ini. Melihat bahwa Erwin telah bertaruh 10 miliar pada seorang petinju wanita, Anton menggelengkan kepala. Dia tidak mengerti mengapa orang ini begitu bodoh. Karena kamu sudah bertaruh 10 miliar, sepertinya aku harus bertaruh dengan jumlah yang sama. Anton berdiri dan bertaruh 10 miliar pada Joshua. Tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang.
Menurutnya Joshua pasti akan menang. Mustahil akan kalah. Erwin tersenyum ringan, dan setelah membayar uang serta memasang taruhannya, pertandingan di atas ring pun segera dimulai. Setelah peluit wasit berbunyi, Joshua langsung menyerang Lisa terlebih dulu. Joshua mengayunkan tinju besarnya ke arah Lisa. Serangan tersebut sangat cepat dan kuat. Jika pukulan ini tepat sasaran, itu pasti sudah menjatuhkan Lisa keluar dari ring. Namun Lisa tidak mungkin berdiri diam dan menerima pukulan. Lisa sedikit membungkukkan tubuh dan dengan mudah menghindari pukulan Joshua. Apa? Dihindari? Joshua sedikit terkejut. Dia tidak menyangka reaksi petinju wanita ini akan begitu cepat dan bisa dengan mudah menghindari serangannya. Para penonton di bagian bawah sedikit terkejut ketika melihat Lisa dengan mudah menghindari pukulan Joshua. Tetapi yang mengejutkan mereka masih gerakan selanjutnya. Lisa yang berhasil menghindari tinju Joshua langsung memanfaatkan kondisi tubuh Joshua yang masih belum seimbang untuk meluncurkan tinju backhand ke wajah Joshua. Kecepatan serangan itu sangat cepat, gerakannya bersih dan rapi, tanpa ada gerakan tambahan yang tidak berguna. Tenaga besar langsung membuat tubuh Joshua mundur beberapa langkah. Jika bukan karena tubuhnya yang kekar, satu pukulan tadi pasti sudah menumbangkannya. Tetapi ini sekaligus membuktikan kemampuannya sebagai seorang petinju. Yang disebut tidak terkalahkan itu berarti tidak tumbang. Sial. Garis ini cukup kuat juga. Dia memberi Joshua pukulan backhand. Ini akan membuat Joshua marah. Pasti perempuan itu akan menderita. Kerumunan di bawah ring tampaknya mengakui kemampuan Lisa. Tapi masih mustahil untuk mengalahkan Joshua si petinju tak terkalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Mustahil untuk mengalahkan Joshua hanya dengan kemampuan itu. Meskipun Anton terkejut dengan kemampuan Lisa, tapi dia masih percaya pada petinju Joshua. Erwin justru sangat senang, dan bahkan duduk di kursi 9 menonton pertandingan dengan penuh minat. Joshua di atas ring menjadi sedikit marah setelah ditinju oleh Lisa. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, tapi justru menyenangkan jika seperti ini. Joshua menyerang Lisa lagi. Kali ini serangannya jelas lebih kuat dari yang pertama kali. Puk kiri, puk kanan, pukulan lurus, berbagai pukulan terus-menerus mengarah ke arah Lisa. Menghantam Lisa seperti tetesan air hujan. Dan mencoba menjatuhkan Lisa dengan kekuatan dan kecepatan. Lisa tidak berani bersaing kekuatan, jadi hanya bisa menghindar dengan cepat dari satu sisi ring ke sisi lain berulang kali. Sekilas Lisa seperti terus dipukul mundur oleh Joshua. Benar-benar adegan yang sangat menyedihkan. Kerumunan di bawah ring menyaksikan dengan tepuk tangan. Petinju wanita ini masih belum cukup kuat. Dia tidak bisa melawan balik sama sekali. Dipukul mundur terus menghindar di sekitar ring seperti ini tidak akan bertahan lama. Benar-benar ditekan dan aku tidak bisa melawan balik sama sekali. Jika ini terus berlanjut, sudah pasti akan kalah. Anton sangat senang saat melihat ini. Petinju wanita itu memang sampah. Jan berharap bisa mengalahkan Joshua. Akan kuterima 10 miliar dari bocah ini. Dan satu set glasir bludru penuh warna channel itu. Akhirnya aku bisa menyentuh sayangku malam ini. Sungguh keuntungan besar kali ini. Anton diam-diam bangga dan tanpa sadar merangkul wanita cantik di sampingnya. Tetapi situasi di atas ring tiba-tiba berbalik. Joshua mengejar Lisa, terus mengayunkan serangan dan menghabiskan tenaga. Meskipun Lisa terlihat seperti dipukul dan terus mundur, tapi Lisa sebenarnya sedang mengisi ulang tenaga dan menunggu celah. Dengan berlalunya waktu, tenaga Joshua secara perlahan tidak bisa mengikuti pergerakan Lisa lagi, dan kecepatan serangan mulai melambat. Saat inilah mata Lisa menjadi dingin. Sekarang, Lisa menemukan celah setelah menunduk untuk menghindari serangan Joshua. Dia meninju dada Joshua dengan kuat, saking cepatnya, hingga mata telanjang tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dalam satu tarikan nafas, lebih dari 10 pukulan sudah diluncurkan. Tubuh Joshua terus mundur ke belakang, kemudian mengakhiri dengan sebuah tendangan ke dada yang membuat Joshua jatuh, terengah-engah dan merasa pusing. Kerumunan di bawah ring terkejut, bahkan Anton sekalipun tidak menyangka Lisa akan melawan balik. Luar biasa. Pukulan Lisa ini terlalu cepat. Namun ini belum berakhir. Mengambil kesempatan saat Joshua jatuh, Lisa langsung melompat tinggi dan menginjak lengan Joshua. Injakan itu langsung mematahkan lengannya dan membuatnya menjerit kesakitan. Orang-orang di bawah ring menarik nafas dalam karena dikejutkan akan kejamnya Lisa. Ini mustahil. Joshua kalah seperti ini. Wanita ini kuat sekali. Sepertinya jago bela diri. Luar biasa. Dia tidak hanya kuat, tapi juga kejam. Ini benar-benar menyegarkan pemahamanku tentang petinju wanita.
Memandang Joshua yang jatuh dan menjerit kesakitan, ekspresi Anton langsung menjadi khawatir. Cepat bangun! Cuma patah satu lengan saja. Cepat bangun dan lanjutkan pertandingannya. Kalau kalah, kubunuh kau. Anton sangat cemas. Pertandingan yang dikiranya sudah pasti menang, sekarang justru berbalik. Dia sudah bertaruh 10 miliar. 10 miliar ini hanya uang kecil. Tapi tidak dengan hotel bintang 5-nya, itu akan menjadi kerugian besar. Ketika Joshua mendengar ini, dia menahan rasa sakit di lengan dan berjuang untuk bangkit. Melihat Joshua berdiri lagi, semua orang termasuk Anton masih menaruh harapan. Cepat bangun dan bunuh dia. Tidak peduli dengan cara apapun, cukup menangkan pertandingan ini. Anton berteriak di bawah ring seperti orang gila. Dia tidak ingin kalah dalam taruhan ini. Wajah Joshua sudah memucat, tetapi dia masih berdiri lagi dengan gigi terkatup, seolah masih belum mengakui kekalahan. Jadi mati. Mata Lisa menjadi dingin dan berniat untuk mengakhiri pertandingan ini. Lisa mengayunkan tinju dan untuk pertama kalinya berinisiatif menyerang Joshua terlebih dulu, dengan kecepatan dan momentum yang tak tertandingi. Setelah Joshua berteriak, dia ingin menggunakan lengan untuk menahan serangan dada. Tapi begitu jarak mereka berdua sudah dekat, Lisa mengubah tinjunya menjadi tendangan berbalik 360 derajat ke dada Joshua. Tenaga besar langsung membuat Joshua terpental keluar dari ring. Benar-benar menghancurkan pemikiran orang-orang ini di bawah ring, termasuk Anton. Penonton tiba-tiba terdiam. Joshua si petinju tak terkalahkan ini sudah meluncurkan banyak serangan, tapi tetap tidak bisa menumbangkan Lisa. Sedangkan Lisa berhasil mengeluarkan Joshua dari ring hanya dengan satu tendangan saja. Satu tendangan yang bisa menjatuhkan seorang pria dengan berat 300 kg atau 180 kg. Dan melihat hal ini, para penonton kembali menarik nafas dalam. Kengerian petinju wanita ini sudah berada di luar imajinasi mereka. Lisa mengeluarkan Joshua yang beratnya lebih dari 300 kg keluar dari ring hanya dengan satu tendangan, yang sekaligus mengumumkan hasil pertandingan judi secara tidak langsung, yaitu kemenangan Lisa menang melawan Joshua. Melihat ini, Anton marah hingga menghembus nafas berat, dan ekspresinya menjadi semakin tidak enak dipandang. Joshua ini malah kalah, dasar tak berguna. Yang lebih mengkhawatirkan Anton adalah kehilangan hotel bintang 5. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia pasti akan dihukum habis-habisan. Para penonton di bawah ring juga tercengang, tetapi setelah tenang kembali, mereka lebih tertekan begitu mengingat uang yang baru saja mereka pertaruhkan. Habislah, berakhir sudah ratusan jutaku hilang begitu saja. Kalau tahu, pasti akan kutaruhkan sedikit pada petinju wanita itu juga, agar tidak rugi sebanyak ini. Oh tidak, 400 jutaku hangus. Orang yang taruhan 10 miliar itu untuk besar. Orang-orang ini semua memandang Erwin dengan iri sekaligus benci. Karena Erwin jelas merupakan pemenang besar hari ini. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Erwin juga memenangkan hotel Six Gold dari Anton. Hari ini panen besar. Erwin sedikit mengangkat mulut, berdiri dari kursi dan berjalan ke tempat taruhan di mana staf melakukan perhitungan akhir. Tuan Erwin, setelah dikurangi 10% biaya pengenangan, total hadiah menangnya 28 miliar. Apa ingin langsung saya kirim ke rekening Anda? Kata staf setelah menghitungnya. Ya, langsung kirim saja. Erwin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang itu, karena dia sudah punya kartu emas hitam. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menyetor uang ke dalam kartu tersebut. Giselle juga mengikuti dari dekat, dengan ekspresi senang di wajahnya. Bagaimana dengan taruhanku? Aku pasang 200 juta. Nona Giselle, setelah dikurangi 10% dari biaya penanganan, totalnya 460 juta. Ingin saya kirim ke rekening Nona juga? Staf bertanya hal yang sama. Oke, langsung ke rekeningku. Giselle mengangguk dengan penuh semangat. Ini hanya dalam beberapa menit. Jika dikurangi dengan modal 200 juta, maka total keuntungan bersihnya 260 juta. Jelas keuntungan yang mudah didapatkan. Tidak heran para penjudi ini akan kecanduan, karena memang memungkinkan untuk menjadi kaya dalam satu malam. Para penonton yang menyaksikan Erwin dan Giselle menghasilkan banyak uang dalam perjudian sekali lagi menunjukkan rasa iri sekaligus benci. Anton bahkan benci hingga matanya memerah, karena 10 miliar yang dipertaruhkannya juga hangus. Setelah menerima hadiah taruhan, Erwin berjalan ke Anton. Dan pada saat yang sama mengeluarkan kontrak dari tangan untuk menyerahkannya kepada Anton. Anton, akui kekalahanmu. Tanda tangani kontrak transfer saham Hotel Six Gold ini. Erwin berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Erwin,
Ternyata kau sudah mempersiapkan semuanya. Aku akui keberanianmu, tapi jangan senang dulu. Aku mau taruhan denganmu lagi. Anton sangat tidak puas. Dia memiliki petarung yang lain lebih kuat. Itulah alasan mengapa dia ingin terus berjudi dengan Erwin. Dia tidak mau kehilangan Hotel Six Gold kepada Erwin seperti ini. Jika ayahnya tahu, dia pasti tidak akan dilepaskan begitu saja. Jadi dia harus merebut kembali Hotel Six Gold-nya. Tidak masalah. Tanda tangani kontrak ini dulu. Erwin tersenyum ringan. Dia tentu tidak akan menolak aset yang datang dengan sendirinya. Oke. Anton meraih pena dan menandatangani perjanjian transfer Hotel Six Gold. Di stadion tinju hitam ini, tidak jarang orang-orang menggunakan aset sebagai modal perjudian. Bahkan perempuan sekalipun dipertaruhkan. Namun ketika para penonton melihat ini, mereka sekali lagi terkejut dan kehabisan kata-kata. Hotel Six Gold adalah hotel milik keluarga Lois di utara kota yang bernilai ratusan miliar rupiah. Aset yang sebesar itu dimenangkan begitu saja oleh Erwin, membuat mereka sulit untuk percaya. Erwin sangat puas dengan Anton, karena Anton tidak seperti generasi kedua kaya lainnya, yang selalu melakukan semua jenis penundaan untuk menolak tanda tangan. Dan pada akhirnya Erwin hanya bisa memaksa dengan kekerasan. Orang kasino memang beda, aku kabur. Erwin tersenyum dan sangat puas dengan Anton yang mengakui kekalahannya. Erwin, berani taruhan lagi? Anton jelas sangat tidak puas, bagaikan seorang penjudi yang ingin memenangkan kembali uangnya. Terlebih lagi dia masih memiliki beberapa petinju yang lebih kuat. Jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Erwin pergi begitu saja. Tentu, tetapi aku tidak mau uang. Aset apa lagi yang kau punya? Erwin berkata dengan ringan. Dia lebih tertarik dengan aset keluarga Lois di utara kota daripada uang. Aku punya 20% saham di klub hiburan Fox ini, yang bernilai setidaknya 2 triliun. Bagaimana? Ini taruhan yang besar loh. Kata Anton dengan mata memerah. 20% saham klub hiburan ini? Erwin dengan cepat mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Oke, begini saja. Kalau kau kalah lagi, 20% saham yang kusebut itu akan jadi milikku. Kalau aku menang? Tanya Anton. Akan kukembalikan Hotel Six Gold. Ditambah 2 triliun lagi. Bagaimana? Menarik bukan? Erwin berkata dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Memangnya kau punya 2 triliun? Tolong jangan bicara omong kosong. Anton jelas tak percaya. Orang yang bisa mengeluarkan 2 triliun uang tunai itu sudah jelas tokoh penting di kota Bandung. Lalu apa maumu? Erwin mengerutkan keningnya. Kalau aku menang, aku mau Hotel Six Gold, Lip Gloss seluruh channel. Tidak dengan 2 triliun, tapi wanita di sebelahmu. Kata Anton dengan wajah seram sambil menunjuk Giselle di sebelah Erwin. Giselle ini terlihat seksi dan mempesona. Mengenakan gaun selubung yang dapat dengan mudah memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ditambah parasnya yang cantik, semua pria jelas akan tertarik begitu melihatnya. Anton memang seorang playboy yang suka main wanita, jadi secara alami memiliki ambisi untuk mendapatkan Giselle. Maaf, aku tidak akan mempertaruhkan wanita. Erwin mengurutkan keningnya, dia tidak ingin Giselle terlibat, tapi tidak menyangka Giselle akan membuka suara. Oke, sepakat. Tapi kalau kamu kalah, jangan berpikir untuk kabur dari hutangmu. Meskipun Giselle adalah seorang wanita, tapi pada kesempatan ini dia masih memiliki sedikit keberanian, yang membuat para penonton melihat Giselle dengan tatapan kagum. Oke, wanita cantik ini cukup menarik. Sebentar, aku mau pergi memanggil petinjuku dulu. Anton sangat senang begitu melihat Giselle mengambil inisiatif untuk setuju. Dia sudah lama menargetkan Giselle ini. Sekarang selama dia bisa memenangkan taruhan selanjutnya, maka Giselle ini akan menjadi miliknya. Mungkin malam nanti bisa. Hanya dengan memikirkannya saja, Anton sudah merasa bersemangat. Anton pergi memanggil petinjunya. Sementara Erwin mengurutkan kening dan berbisik pada Giselle. Kamu seharusnya tidak mempertaruhkan dirimu. Aku percaya Lisa tidak akan kalah. Giselle sangat percaya diri pada Lisa. Bahkan sampai pada titik kepercayaan yang membabi buta. Bagaimana kalau kita kalah nanti? Erwin masih sedikit khawatir. Meskipun juga percaya pada Lisa, tapi bagaimana kalau kalah? Kenapa? Khawatir ya? Bersambung.